Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan pada kesempatan ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan, untuk menambah pemahaman kita tentang kehidupan rohani di dalam kita mengiring dan melayani Tuhan. Haleluya. Saya akan mengajak kita untuk membaca di dalam Kitab Roma pasal 12. Kita akan membaca ayat 2. Di sana dikatakan seperti ini. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Puji Tuhan. Tuhan Yesus tolong kita semua. Dan judul renungan kita adalah terbaik. Saudara-saudara di dalam kasih Tuhan, adalah baik apabila seorang murid belajar pada malam sebelum ujian. Sekali lagi, baik apabila seorang murid belajar pada malam sebelum ujian. Ia akan memiliki bekal untuk menjawab soal-soal yang diujikan, dan lebih baik apabila ia telah belajar selama beberapa hari sebelumnya. Pemahamannya terhadap materi pelajaran semakin bertambah, tetapi jika ia giat belajar setiap hari, pemahamannya menjadi mantap. Yang terakhir disebut bukan baik atau lebih baik, melainkan terbaik. Jadi tema kita adalah terbaik. Sekali lagi saya akan ulangi lagi. Baik apabila seorang murid belajar pada malam sebelum ujian. Ia akan memiliki bekal untuk menjawab soal-soal diujikan. Namun lebih baik apabila ia telah belajar selama beberapa hari sebelumnya. Pemahamannya terhadap materi pelajaran semakin bertambah, tetapi jika ia giat belajar setiap hari, pemahamannya menjadi mantap. Yang terakhir disebut bukan baik atau lebih baik, melainkan terbaik. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan menasihatkan kita supaya tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Perlu kita berubah seturut pembaruan budi, ayat 2a. Alasannya, dunia tidak dapat dijadikan patron kehidupan. Sekalipun prinsip yang terkandung di dalamnya baik, tetapi seringkali bukan yang terbaik. Perlu kita terutama mengikuti kehendak Allah. Kehendak Allah salah satu adalah kehendak Allah yang sempurna dalam arti terbaik, ayat 2b. Contoh, baik menurut dunia jika kita memberi. Lebih baik jika memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Kehendak Allah menyatakan kita perlu memberi menurut kerelaan hati, tidak dengan sedih hati atau karena paksaan. Itu terdapat di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Di sini termuat standar
Kehidupan yang lebih tinggi bukan baik atau lebih baik, melainkan terbaik. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, dalam bacaan ini, kehendak Allah berbicara supaya kita melayani Tuhan menurut kasih karunia. Kita baca itu di dalam ayat 6-8. Baik jika kita melayani, tetapi terbaik jika kita melayani sesuai kemampuan yang Tuhan beri kepada kita. Terbaik apabila kita melayani sesuai kemampuan. Jadi saudara bisa tahu kemampuan saudara sampai di mana. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, tentu kita ingin mendapatkan segala hal yang terbaik di kehidupan ini. Maka mari kita juga menjadi manusia terbaik. Ya. Dengan senantiasa melakukan hal yang terbaik. Kita mau yang terbaik, tapi kita juga melakukan yang terbaik. Kita ingin hasilnya baik, terbaik. Kita harus menabur yang terbaik. Ya. Karena itu kehendak Tuhan. Ya. Ada kehendak Tuhan baik, ada kehendak Tuhan yang terbaik. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, artinya saudara bukan sekedar baik atau lebih baik. Jika ingin menjadi manusia terbaik, caranya ialah mengikuti kehendak Allah, kemauan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, kalau mau yang terbaik. Dan saya percaya pertolongan Roh Kudus ya akan menolong kita sehingga kita menampilkan sikap dan bertindak berdasarkan firman Tuhan. Maka kita menampilkan sikap atau memiliki sikap yang terbaik. Saudara-saudara, saudara menjadi orang yang sukses, saudara menjadi orang yang berhasil, sukses dari antara orang lain, sukses di antara orang banyak. Tentu saja saudara ada harga yang dibayar. Begitu juga di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Kalau engkau mau yang terbaik, ya, jangan serupa dengan dunia. Kalau mau yang terbaik. Dan saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Tuhan menginginkan sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Mari kita belajar mengikuti kehendak Tuhan. Ketika kita belajar mengikuti kehendak Tuhan, kita dapat membedakan mana yang baik, mana yang terbaik, mana yang tidak baik. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Kita akan dimampukan Tuhan melakukan yang terbaik apabila senantiasa berdasarkan kehidupan kepada firman Tuhan. Sebagai anak Tuhan, kita tidak lepas dari kehidupan firman Tuhan. Karena itulah yang menuntun kita. Hidup ini ada limitnya. Tetapi mari kita menampilkan satu sikap yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.